Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Wempi Saputra, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Muhammadiyah 1 Padang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi adalah sebuah konsep dalam pendidikan yang bertujuan untuk membantu individu, terutama siswa, untuk belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Pada segitiga restitusi menggunakan 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif untuk mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Reza, siswa SMK jurusan otomotif, membawa alat bengkel tanpa izin dan menggunakannya untuk memperbaiki motor miliknya. Berikut penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Reza. Mana kabarnya hari ini? Ya. Terima kasih Reza sudah mau meluangkan waktu untuk bertemu dengan Bapak. Bapak mendapat laporan dari Pak Danlu tentang kejadian kemarin, di mana kamu membawa alat bengkel tanpa izin untuk memperbaiki motormu. Apakah menurut Reza membawa alat bengkel tanpa izin suatu kesalahan, kan? Bapak, saya ada salah. Baik, Bapak mengerti. Kamu mengambil alat bengkel tanpa izin hanya untuk memperbaiki motormu, dan itu hal yang manusiawi. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Pak. Baik Reza, sekarang kita cari solusinya bersama ya. Bisa kamu jelaskan mengapa kamu memutuskan hal itu? Saya ada kehidupan usaha dan saya takut tidak bisa menikah lagi untuk sekolah. Kamu tahu keyakinan kelas belajar di bengkel yang disepakati bersama? Tahu, Pak. Membawa alat bengkel tanpa izin sesuai keyakinan kelas belajar di bengkel atau tidak? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu lakukan? Disiplin, Pak. Menurut kamu disiplin bekerja di bengkel itu bagaimana? Dan membawa alat bengkel harus dulu agar produk tidak hilang atau rusak dan menggunakan dengan baik. Betul. Sebagai siswa SMK jurusan otomotif, kedisiplinan itu sangat penting. Bayangkan jika nanti kamu bekerja di bengkel dan sering membawa alat bengkel tanpa izin, bagaimana jadinya? Ya, Pak. Saya mohon maaf. Saya tidak bisa membawa bengkel tanpa izin.
Ya, Reza, sikap yang sangat baik sudah kamu tunjukkan dengan menyesal dan minta maaf. Sekarang kita perlu memikirkan bagaimana memperbaiki situasi ini. Apa yang menurutmu bisa kita lakukan? Saya akan memberikan semua yang telah saya bawa Pak, dan minta maaf kepada Pak Harun. Oke, itu langkah yang bagus. Selain itu, kamu juga harus menulis surat pernyataan bahwa kamu tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Baik Pak. Baik Reza, kamu harus ingat bahwa sebuah bengkel sekolah ini adalah tempat untuk belajar menggunakan alat tanpa izin dan bekerja sembarangan bisa membahayakan dirimu sendiri dan orang lain. Untuk memperbaiki motormu, kamu bisa minta bantuan pada Pak Darul atau teman-teman sekelasmu yang sudah berpengalaman. Mereka bisa membantu memperbaiki motormu di waktu yang tepat dengan cara yang aman. Baik Pak, terima kasih atas kerjanya. Oke, saya harap kamu belajar dari pengalaman ini ke depan. Jika ada masalah dengan motormu, jangan ragu untuk minta bantuan kepada guru atau temanmu. Baik Pak. Dan ingat, keselamatan adalah yang utama. Selalu ikuti prosedur yang benar saat bekerja. Ya, ya Pak. Oke, sekarang silakan kembali ke tugas. Terima kasih. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufarel Hendra, asal 10 TKM TSM. Terima kasih OMP. Saya senang sekali telah diajak berdiskusi untuk menemukan solusi dari kesalahan yang telah saya lakukan, dan saya tidak akan mengambil bengkel tanpa izin lagi dan mengikuti semua kegiatan kelas belajar di bengkel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kasus kedua. Ian, siswa SMK jurusan otomotif yang sering tidak masuk kelas sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut skenario penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Siap. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Sehat? Ya. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk bertemu dengan Bapak. Bapak mendapat laporan dari guru yang mengajar di kelas bahwa dia sering tidak masuk kelas untuk belajar. Ya. Menurut ingatan dia, sudah berapa hari tidak masuk belajar di kelas? Sering tidak masuk kelas itu satu kesalahan fatal. Baik ya, membuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Yang terpenting dia bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Oke ya, sekarang kita cari solusinya bersama ya. Bisa kamu jelaskan mengapa kamu sering tidak masuk belajar? Sebenarnya saya dari kenal dan sakit ke sekolah Pak. Karena saya dan teman-teman lagi main ke sekolah lain dan tahu itu diwakil Pak. Ya, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Tahu Pak. Tidak masuk belajar sesuai keyakinan kelas atau tidak? Iya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Disiplin belajar. Menurut kamu disiplin belajar itu penting atau tidak? Penting Pak. Belajar itu adalah untuk nanti saya untuk masa depan saya Pak. Apalagi pembelajaran praktek itu berarti saya terakhir Pak. Oke, betul. Sebagai siswa SMK jurusan otomotif, mata pelajaran praktek dan yang lainnya itu sangat penting kan? Bayangkan jika nanti kamu bekerja di bengkel, kamu tidak terampil dalam bekerja serta tidak disiplin, bagaimana jadinya? Ya, sikap yang sangat baik sudah kamu tunjukkan dengan menyesal dan minta maaf. Sekarang kita perlu memikirkan bagaimana memperbaiki situasi ini. Apa yang menurut kamu bisa kita lakukan? Saya akan melakukan dari cepat lagi dan
masuk ke sekolah. Saya tidak akan mau ya teman-teman pergi ke sekolah ataupun duduk di warung. Baik, baik ya. Kamu sudah menentukan solusi dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu masuk kelas saat jam pembelajaran. Wawan, kamu harus ingat ya bahwa belajar itu adalah untuk masa depan kamu. Apalagi pembelajaran praktek yang akan melatih kamu untuk terampil di bidang otomotif. Duduk-duduk di warung pada saat jam pembelajaran akan membuang waktu dan tidak menghargai waktu dan juga tidak menghargai dirimu sendiri. Sekarang silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Saudian Khalid, kelas 10 TKM PTSN. Terima kasih Pak Wempi, saya sangat senang sekali diajak diskusi untuk menentukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan duduk di warung lagi dan saat jam pembelajaran saya akan menghargai waktu saya akan menghargai diri saya sendiri dengan terus belajar agar tetap dapat meraih cita-cita yang saya impikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Demikian video kali ini tentang penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.